Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa petunjuk yang telah mengajarkan kepada kita jalan keselamatan, menunjukkan kita cara bersyukur, serta memperingatkan kita agar jangan lalai dalam kenikmatan dunia yang fana. Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila Husna. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman sinopsis buku yang berjudul Buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam. Sebelum saya menyampaikan rangkuman sinopsis buku, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas bukunya. Judul buku, Buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam. Penulis, Dr. Salama Muhammad Al-Harafi. Penerbit, Pustaka Al-Kautsar. Jumlah halaman, 980 halaman. Format buku, buku elektronik atau e-book. Saya akan menyampaikan sinopsis bukunya. Buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam karya Dr. Salamah Muhammad Al-Harafi merupakan buku yang membahas perjalanan sejarah Islam secara lengkap dan mendalam, mulai dari masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perkembangan dunia Islam pada zaman modern. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, guru, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui sejarah dan kejayaan peradaban Islam. Dengan jumlah halaman yang sangat banyak, buku ini menjadi salah satu referensi penting dalam mempelajari sejarah Islam dan berbagai aspek kehidupan. Pada awal pembahasan, penulis menjelaskan kondisi masyarakat Arab sekaligus datangnya Islam. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam zaman jahiliyah yang penuh dengan penyembahan berhala, peperangan antar suku, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Melalui ajaran Islam, masyarakat diajarkan tentang tauhid, keadilan, persaudaraan, dan akhlak mulia. Penulis menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam di Makkah dan Madinah, termasuk berbagai tantangan dan penolakan yang dihadapi beliau dari kaum Quraisy. Selanjutnya, buku ini membahas masa Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Islam berkembang sangat pesat dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Para khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga menjaga persatuan umat dan menegakkan ajaran Islam dengan adil. Penulis juga menjelaskan berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa tersebut, seperti pengumpulan Al-Quran, peluasan wilayah Islam, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan perkembangan Islam pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani. Pada masa dinasti Umayyah, wilayah Islam meluas hingga ke Afrika Utara dan Spanyol. Sementara itu, pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak sekali ilmuwan muslim lahir pada masa ini, seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Penulis menunjukkan bahwa umat Islam pada masa itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga banyaklah didirikan perpustakaan, sekolah, dan pusat penelitian. Selain membahas sejarah pemerintah dan tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam, buku ini juga membahas berbagai peninggalan peradaban Islam yang sangat berharga, seperti masjid-masjid bersejarah, manuskrip kuno, perpustakaan besar, bangunan megah, serta karya seni Islam yang menunjukkan tingginya perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Berbagai peninggalan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia yang sangat maju dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern.
Pada masa kejayaan Islam, banyak ilmuwan Muslim yang berhasil menemukan dan mengembangkan berbagai ilmu penting dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan lain-lain. Kemudian, ilmu-ilmu tersebut dipelajari oleh bangsa Barat dan menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan dunia. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan bagaimana umat Islam pada masa lalu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Banyak khalifah dan pemimpin Islam mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan penulisan buku. Karena itu, pada masa tersebut, kejayaan Islam berdirilah sebagai pusat pendidikan dan perpustakaan besar yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai daerah. Dengan semangat belajar yang tinggi, umat Islam berhasil mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari sini, dapat kita pahami bahwa ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam membangun peradaban yang maju dan kuat. Secara keseluruhan, isi buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam merupakan buku yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang umat Islam dari masa ke masa. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan sejarah, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembacanya. Kemudian, melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga peradaban besar yang pernah membawa kemajuan bagi dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Buku ini juga mengajarkan bahwa kejayaan Islam dapat diraih kembali apabila umat Islam memiliki semangat persatuan, cinta ilmu pengetahuan, serta akhlak yang baik. Dengan membaca buku ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai perjuangan tokoh Islam terdahulu dan memahami pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga pelajaran untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok dibaca pelajar, mahasiswa, guru, maupun masyarakat umum yang ingin memperluas pengetahuannya tentang sejarah dan peradaban Islam. Buku ini juga memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar umat Islam mampu menjadikan generasi yang lebih baik, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian rangkuman sinopsis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan syaitan, dan kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.